Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, soleh dan solihah. Apa kabarnya nih? Bertemu kembali di video pembelajaran hari ini dengan Bu Fiska ya. Oke, teman-teman, pertemuan terakhir pembelajaran bina ibadah kita adalah video call nih bersama Bu Fiska tentang materi puasa Ramadan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran baru ya di pelajaran 7 buku bina ibadahnya halaman 48. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Let's pray and pray and bend my hands. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa barusan pembelajaran kita lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, teman-teman semua, siapa yang sudah buka buku bina ibadahnya? Siapa yang sudah membacanya? Masya Allah. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran 7 yang judulnya Adab dalam Berdoa. Nah, berbicara tentang doa, pasti teman-teman sudah pernah berdoa. Mungkin bisa saja ketika selesai sholat, kemudian ketika teman-teman mengingat Allah dalam keadaan sedih atau dalam keadaan senang, pasti teman-teman berdoa dan mengingat Allah. Kira-kira berdoa itu apa sih teman-teman? Nah, mungkin doa ini sudah sering kita laksanakan dan praktekkan ya. Jadi, doa itu artinya permohonan atau permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam itu pasti berdoa dan memohon kepada Allah karena Allah yang telah menciptakan kita, teman-teman semua. Jadi, hendaklah kita itu manusia selalu berharap hanya kepada Allah. Jangan pernah sesekali kita berharap kepada manusia, ya, karena tempat yang paling bagus meminta, mengadu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Allah sudah mengabulkan dan mengatakan segala permintaan kita pasti akan terjadi ya. Jadi tempat yang paling tinggi setinggi-tingginya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman ya. Jadi, Bu, saya ingin ini, saya ingin itu. Nah, silahkan berdoa dengan khusyuk meminta kepada Allah ya. Dengan memenuhi semua syarat-syaratnya. Tidak hanya dalam keadaan sedih kita berdoa, tapi dalam keadaan senang kita juga harus bersyukur dan yakin bahwa yang memberikan rezeki, memberikan nikmat sehat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman ya. Dan doa ini merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dalam syariat Islam. Doa dipanjatkan oleh seorang manusia, baik ketika suka maupun ketika duka. Jangan sampai kita sombong karena sudah merasa cukup segalanya sehingga tidak mau berdoa. Nah, orang yang seperti ini pasti akan dimasukkan oleh Allah ke neraka jahanam. Jadi teman-teman, Bu, saya kan udah punya semuanya.
punya ayah dan bunda yang sayang, yang mengikuti semua keinginan saya, punya rumah yang bagus ya, punya rezeki yang banyak, sehat semuanya. Untuk apa lagi berdoa? Nah, itu tandanya adalah orang yang sombong. Gak boleh seperti itu. Kita harus ingat bahwa semua yang memberikan itu adalah Allah. Jadi hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah baik dikala susah maupun dikala senang ya. Nah, teman-teman, Bu Fiska pengen tanya nih, kira-kira teman-teman ketika berdoa, doa apa aja ya? Ya, ayo teman-teman ketika memohon kepada Allah kira-kira ingin meminta apa aja nih? Yang pastinya teman-teman harus selalu mendoakan kedua orang tua. Pasti semua sudah hafal ya doa kedua orang tua. Jadi hendaklah minimal ketika selesai sholat fardu teman-teman selalu membaca doa untuk kedua orang tua. Nah, agar doa kita diterima Allah, maka kita harus yakin bahwa doa yang kita panjatkan itu benar-benar diterima Allah. Selain itu, bila kita berdoa, itu harus ada syarat-syaratnya teman-teman. Harus ada adab-adabnya supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Apa sih Bu? Adab ketika berdoa itu? Yang pertama, dimulai dengan membaca taus ya. Kemudian baca basmalah, beristighfar, membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, berdoa hendaknya menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang ketiga, berdoa sebaiknya mengangkat kedua belah tangan setinggi bahu. Yang keempat, berdoa sebaiknya dengan merendahkan diri kepada Allah dan sebelumnya diawali dengan berzikir. Yang kelima, berdoa itu sebaiknya dengan suara yang lembut, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu pelan. Dan yang terakhir, yang keenam, berdoa hendaknya dengan penuh konsentrasi atau khusyuk dan penuh harap kepada Allah agar doanya diterima. Karena Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 55, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, jadi itu teman-teman, adab ketika berdoa. Silakan dipraktekkan ya ketika hendak berdoa, perhatikan adab-adab itu supaya doa kita lebih dikabulkan oleh Allah. Kemudian berdoa itu teman-teman, ada lagi nih satu lagi yang ketujuh ternyata. Berdoa itu hendaknya pada waktu dan tempat yang mustajab. Apa sih mustajab itu? Adalah dikabulkan doa kita oleh Allah. Jadi lebih cepat dikabulkan, lebih didengar doa kita. Ada waktu-waktunya nih ternyata teman-teman. Ada 8, ada 10 ya. Ada 10 tempat dan waktu yang mustajab ketika berdoa itu. Ketika kapan saja sih Bu? Nah, yang pertama hendaklah kita itu berdoa di antara azan dan iqamah. Nah, kira-kira teman-teman yang suka sholat ke masjid ya, hendaklah ketika orang setelah azan itu teman-teman segera berdoa dalam keadaan berwudu ya. Cepat berdoa, sholat sunnah dulu, kemudian berdoa. Nah, jadi sebelum iqamah, jadi antara azan dan iqamah hendaklah teman-teman berdoa ya, karena itu adalah waktu yang mustajab. Kemudian yang kedua di tengah malam setelah sholat tahajud. Teman-teman pernah sholat tahajud kan? Nah, berdoa ketika malam sholat tahajud itu adalah waktu yang mustajab ternyata teman-teman. Kemudian berdoa pada waktu Lailatul Qadar. Nah, ini ketika bulan Ramadan ya.
Kemudian setelah melakukan sholat fardu, nah ini mungkin yang biasa kita lakukan. Setiap selesai sholat selalu berdoa agar kita terhindar dari sifat sombong ya. Kemudian berdoa pada saat sedang sujud. Nah ini bagus sekali teman-teman. Ketika sujud atau ketika sujud terakhir nih teman-teman, agak lama dulu nih sujudnya ya. Jadi ketika telah melaksanakan baca doa ketika sujud, yuk berdoa dulu, selipkan doanya yang ingin diminta kepada Allah, karena itu juga adalah waktu yang mustajab. Kalau Bu Fiska nih ya, ketika sujud terakhir itu Bu Fiska selalu berdoa supaya doanya lebih didengar dan dikabulkan oleh Allah. Amin ya. Kemudian berdoa di antara dua khutbah Jumat. Kemudian berdoa di Masjidil Haram saat tawaf dan sa'i. Yang kedelapan, berdoa di Masjid Nabawi di Madinah. Nah, ini mungkin ketika teman-teman nanti ada rezeki pernah pergi umroh ya, pernah ke Mekah, pergi haji. Nah, itu adalah tempat yang mustajab untuk berdoa ya, di Masjidil Haram saat tawaf dan sa'i itu nanti. Kemudian Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian yang kesembilan di Padang Arafah saat wukuf di Arafah ya, nanti itu adalah waktu dan tempat yang mustajab. Kemudian di tempat-tempat yang diridhoi Allah seperti di masjid, itu juga tempat yang mustajab ketika berdoa. Jadi ada 10 ya. Kemudian yang terakhir ini adab berdoa adalah berdoa hendaknya terus-menerus dilakukan dengan ikhlas dan tidak mengharapkan bukti yang cepat, serta disenantiasa husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Bu, saya udah sering Bu berdoa setiap habis sholat, selalu berdoa. Kemudian selalu berdoa misalnya ketika sholat malam atau berdoa ketika sedang sujud Bu, tapi doanya masih belum dikabulkan oleh Allah. Sabar ya teman-teman, tidak boleh berputus asa, selalu berdoa karena pasti Allah mendengar doa kita. Kapan dikabulkannya itu, nah itu yang harus kita tunggu. Kita senantiasa berbaik sangka. Mungkin waktunya belum tepat diberikan oleh Allah, nanti pasti Allah akan mengabulkan doa kita di waktu yang tepat ya. Kita senantiasa bersifat sabar selalu ya teman-teman. Nah, jadi itu ringkasan materi kita pada hari ini teman-teman semua. Kemudian hari ini tugasnya apa Bu? Nah, Bu Fiska pengen lihat nih teman-teman, karena tadi materi kita tentang berdoa, Bu Fiska pengen tahu teman-teman sudah mempraktekkan berdoa itu ketika kapan saja ya. Nah, jadi teman-teman tadi kan ada 10 nih tempat waktu yang mustajab ketika berdoa ya. Coba lihat bukunya halaman 49 sampai 50 ya. Ada 10 kan tempat dan waktu yang mustajab. Yang pertama mulai tadi di antara azan dan iqamah sampai di tempat-tempat yang diridhoi Allah seperti di masjid. Nah, teman-teman silakan tulis di buku tulisnya dengan judul waktu dan tempat yang mustajab ketika berdoa. Tulis 1 sampai 10. Kemudian teman-teman nanti checklist ya, di sebelah kanan nomornya, mana yang sudah pernah dipraktekkan dan mana yang belum ya. Misalkan, Bu, aku udah pernah berdoa di antara azan dan iqamah ketika selesai sholat sunnah. Nah, silakan di checklist sebelah kanannya di nomor 1. Kemudian, Bu, saya habis selesai sholat fardu selalu berdoa, misalnya. Silakan di checklist di nomor 4-nya, ya. Boleh. Nah, yang belum silakan dikosongkan saja, nggak usah di checklist.
Paham ya? Bu, saya udah pernah ketika sholat tahajud berdoa. Silahkan di checklist yang nomor 2 ya. Jadi Bu Fiska pengen lihat teman-teman itu sudah seberapa nih memanfaatkan kesempatan berdoa ya pada waktu dan tempat yang mustajab. Mungkin untuk poin nomor 7, 8, dan 9 itu tempatnya khusus dan spesial ya. Itu tempatnya di tanah suci di Mekah ya. Mungkin nanti teman-teman bisa checklistnya di nomor yang lainnya yang sudah pernah untuk dipraktekkan. Oke? Jadi hari ini tugasnya cuma checklist bagian yang sudah pernah dilakukan ketika berdoa. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya tentang materi dan tugas hari ini. Baik, kita cukupkan materi hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, bisa tutup dengan bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.